Oke. Udah ya? Udah ke-record ya? Udah recording, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yoki. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik, Ibu Oke, Yoki. Bapak. Mohon maaf nih mengganggu waktunya ya, Pak ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak ya yang begitu padat ya, Pak. Eh, untuk pagi kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan eksplorasi solusi dari masalah yang sudah dipilih ya Pak ya untuk diselesaikan. Nah, ada 2 masalah. Yang pertama mengenai peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan HOTS dan yang kedua model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif. Untuk yang pertama, standar pendidikan itu kan mengharuskan peserta didik di tingkat SMP agar terbiasa menyelesaikan persoalan yang levelnya HOTS gitulah ya. Nah, sementara kondisi peserta didik di lapangan itu cukup rendah untuk mencapai kemampuan penyelesaian level HOTS gitu. Kalau di Bloom itu kan C4, C6 lah ya yang dikatakan HOTS. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan mengerjakan soal HOTS? Nah, kemudian apa yang seharusnya guru matematika lakukan agar kemampuan peserta didik bisa sesuai dengan standar pendidikan yang dimaksud gitu. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Baik, terima kasih banyak, Bu Yoki. Ya. Atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yoki. Yang pertama adalah standar pendidikan mengharuskan peserta didik tingkat SMP agar terbiasa menyelesaikan permasalahan level HOTS ya. Begitu ya, Bu Yoki ya. Betul, Pak. Sementara itu kondisi, kalau saya lihat dari pertanyaannya, sementara kondisi peserta didik di lapangan cukup rendah untuk mencapai kemampuan penyelesaian level C4 sampai dengan C6. Tuh. Yang dimana mungkin dari sini dari segi kemampuan evaluasi dan lain sebagainya mungkin ya C4 sampai C6-nya. Faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik kesulitan mengerjakan soal HOT? Yang pertama itu dari segi mungkin bahasa dari soal tersebut, diksi dari soal tersebut itu seperti apa gitu. Dan yang kedua adalah dari bahasa, kedua dari tingkat literasi siswa terhadap soal kemampuan literasinya. Apakah guru tersebut sudah dalam artian itu sudah melihat kemampuan literasi siswa terkait dengan literasi membaca soalnya itu sudah cukup untuk soal. Yang ketiga adalah kalau matematika itu kan terkait dengan latihan ya Bu Yoki. Betul. Ya, terkait dengan latihan. Nah, pembiasaan dari tersebut itu masih kurang. Pembiasaan dari siswa kurang, dari gurunya juga kurang. Gitu. Apakah Bu Yoki suka memberikan soal HOTS kepada siswanya? Nah, itu dia Pak. Jadi pada saat proses pembelajaran itu kan kebetulan di kelas yang saya pegang itu sangat beraneka ragam ya Pak ya kemampuan siswanya gitu. Jadi heterogen banget gitu. Jadi mungkin beberapa siswa dengan kemampuan tertentu dia bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian diberi semacam enrichment gitu, pengayaan dengan dia menyelesaikan soal-soal HOTS gitu. Nah, jadi yang bisanya itu hanya mungkin baru beberapa persen dari jumlah siswa di kelas itu gitu. Sedangkan sebagian besar kayaknya anak-anak masih merasa kesulitan gitu menyelesaikan soal-soal di level C2, C3 juga masih perlu bantuan, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Baik. Gitu. Itu paling Bu Yoki. Terus juga faktor lingkungan ya. Oke, Faktor itu yang lingkungan keempat juga. berarti ya Pak ya? Iya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi karena apa? Faktor terbesar dari pendidikan itu adalah lingkungan. Betul. Ya, karena kalau saya artikan bahasa kita menyampaikan kepada siswa itu berbeda ketika siswa menyampaikan dengan siswa lagi bahasanya. Iya, betul. Nah, itu.
Itu paling ya. Betul. Apa Jadi sih yang iya jadi Pak, ya gimana? jadi ada 4 ya tadi. Coba Betul. bisa diulangi lagi 4 yang pertama apa Oke, kira-kira Yogi yang tadi? pertama bahasa dari soal tersebut mungkin ya, dari diksi dari soal tersebut yang mungkin, belum dipahami siswa ya. Kemudian yang kedua, tingkat kemampuan dari literasi siswa itu sendiri, karena sangat Ya, berpengaruh terhadap, untuk memahami maksud dari soal itu apa mungkin ya, Pak. Yang iya ketiga, betul. pembiasaan latihan soal yang dilakukan guru dan siswa gitu, karena ya kalau matematika mah harus dibiasakan ya untuk latihan soal. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi, seperti itu ya, Pak, ya? Iya betul. Betul. Ya, selanjutnya, Pak, ada lagi nggak, Pak? Kalau jadi, apa namanya, jadi, ini kan faktor-faktor ya yang menyebabkan anak-anak kesulitan mengerjakan soal HOTS. Kalau dari guru itu berarti seharusnya seperti apa ya, Pak, ya? Yang pertama harus mempersiapkan bahan ajar yang baik, dalam Oh, artian oke. baik bahan ajar. Jadi segala sesuatu yang kita siapkan itu sebelumnya kita sudah menganalisis keadaan kelas gitu. Analisis ya, dalam artian analisis di sini siswa tersebut atau di kelas tersebut kira-kira mampu nggak untuk masuk ke HOTS lebih cepat atau tidak gitu. Terus yang selanjutnya mungkin lebih banyak referensi bahan bacaan gitu. Oke. Saya yakin kalau Bu Yoki pasti referensi bahan bacaannya banyak ya. Banyak dong, terlihat di belakang saya banyak buku. Ya, ya terus eh, selebihnya mungkin apa yang harus dilakukan guru matematika agar kemampuan peserta didik latihan memberikan latihan kepada anak-anak. Oke. Iya, gitu paling. Baik, Bapak. Jadi ada 3 ya kurang lebih ya Pak ya yang dilakukan oleh guru. Yang pertama mempersiapkan bahan ajar yang baik gitu ya, kemudian lebih banyak referensi bahan bacaannya, dan yang ketiga memberikan latihan kepada anak-anak, gitu ya Pak ya? Iya, Oke, baik Bapak, terima kasih. Itu yang mengenai, peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS ya Pak ya. iya, Kemudian kedua ya Pak ya, yang kedua itu masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif. Mungkin kayak gurunya monoton gitu. Jadi, metode atau model yang digunakannya tuh itu-itu aja gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis itu menjadi salah satu masalah karena ditemukan bahwa model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif dalam pembelajaran matematika. Nah, bagaimana Pak solusinya untuk masalah itu? Kemudian kira-kira nih jika di pembelajaran kelas 7 mengenai garis dan sudut gitu ya, model apa sih Pak yang cocok digunakan, guru dalam mengajarkan materi tersebut gitu? baik. Pertanyaannya adalah bagaimana model apa yang cocok begitu ya. Semua Iya. model cocok, Bu. Semua model cocok Mmm. untuk semua apa namanya materi matematika. Namun ya sebelumnya guru itu harus mengobservasi dulu di kelas, Mmm. di materi sebelumnya. Jadi kita bisa memprediksi kita akan menggunakan model apa, menggunakan metode apa ya nanti di materi khusus ke garis dan sudut gitu. Ya, Iya. mungkin di situ awalnya observasi dulu. Nah, sebetulnya model kan banyak ya Bu Yoki. Kira-kira Betul. model ada apa aja Bu Yoki? Coba sebutkan satu-satu. Ada PBL mungkin ya Pak ya, Ya. kemudian ada apa lagi ya Pak ya, PJBL gitu ya Pak, ya dan masih banyak lagi gitu. Nah, dalam artian kalau HOTS berarti sudah banyak permasalahan mungkin yang dikaitkan nanti gitu ya. Betul, iya. Nah, berarti kita bisa menggunakan problem based learning atau project based learning. Oke. Bisa kita menggunakan problem sama project di situ. Ya, Oke, itu jadi berbasis masalah gitu ya Pak ya? ya berbasis masalah ya gitu. Paling ya intinya harus observasi dulu. Dalam Betul. artian kita harus tahu dulu psikologis anaknya di kelasnya seperti apa. Oh, kira-kira yang namanya dari anak kelas 6 ke kelas 7 kan peralihan ya, dari Betul betul Pak, anak-anak ke remaja, anak-anak ke betul betul. remaja. Yang dimana di situ psikologisnya mungkin agak berbeda ketika dari anak-anak ke remaja gitu. Ada perubahan dari segi bentuk mungkin ya, kalau yang terlihat jelas mah dari bentuk.
ya badan tubuhnya gitu kan ya, gitu. Betul, Pak. Seperti itu. Nah, di situ harus diperhatikan juga. Biasanya kalau peralihan gitu kan kalau anak SD biasanya suka lari-lari ya, Bu. Iya, Ya iya. kan? Nah, lari-lari senang dengan bermain. Coba diajak dengan misalkan dari problem, dari masalah yang dikaitkan atau dari project. Mereka mengerjakan project nih, tapi terkait dengan garis. Misalkan kan dari garis sebelum ke garis kita kritik dulu ya Bu ya. Betul. Nah, dari titik kita bisa mengajarkan jarak antara dari rumah A ke rumah B berapa. Bisa seperti itu. Oh, iya, Tariklah iya. garis. Iya, Gitu. betul. Oke. Nah, itu lebih sederhananya. Nanti bisa dihitung misalkan siswa A dari rumah siswa A berangkat dari rumah ke sekolah misalkan. Menggunakan apa? Kira-kira jaraknya berapa atau seperti itu. Pak nggak tahu misalkan ya, Bu nggak tahu saya jaraknya berapa. Tanyain ke ayahnya. Ayahnya nanti dilihat dari speedometer kilometernya ya. Oh iya, Dilihat di iya, situ betul. kira-kira gitu. Nanti di situ akan timbul komunikasi. Yang penting komunikasi, Bu. Komunikasi Betul. antara siswa gitu. Gitu. Betul, Pak. Bisa tergantung situasi dan kondisi di kelas ya. Ya. Karena setiap guru itu memiliki situasi dan kondisi di kelas yang berbeda-beda permasalahannya. Saya tidak bisa menentukan Bu Yoki harus pakai problem based learning nih. Gitu. Bu Yoki harus pakai project, tergantung kan tiap kelas yang Bu Yoki ajar kan beda-beda ya psikologisnya. Betul, Pak. Nah, Betul. jadi dilihat dulu dari keadaan dan situasi yang ada di kelasnya. Oh, oke, baik, Bapak. Baik. Jadi memang yang pertama itu harus observasi ya untuk terlebih dahulu tahu situasi, kondisi di kelasnya seperti apa, siswanya seperti apa gitu ya, Pak ya. Betul. Ya, baru dari situ bisa menentukan model apa nih yang cocok gitu ya. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali. Iya. Begitu, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sudah membantu nih, sudah bersedia untuk diwawancarai nih untuk pemenuhan tugas kali ini ya, Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya, Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu nih, urusannya lancar semuanya ya, Pak ya. Ya Allah, amin. Gitu. Amin, terima kasih Bu Yoki. Iya, mohon maaf nih Pak, wawancaranya dilakukannya via Zoom seperti ini ya, tidak bisa bertemu langsung. Mungkin insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa ada kesempatan untuk ketemu langsung ya Pak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Salam buat keluarga ya Pak ya. Ya, Waalaikumsalam.